Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Selamat pagi yang cerah. Dan di sini kebetulan hari libur sekolah. Oke, teman-teman, di belakang saya ini ada sebuah kasus dari sebuah motor. Untuk kasusnya adalah persnelingnya itu keras, perpindahan persnelingnya keras, dan terutama untuk suhu mesinnya itu terlalu tinggi atau terasa panas saat kita pakai ini di kaki, pijakan kaki. Ini terasa panas pada saat digunakan di area kaki atau pengendaranya itu merasa panas berlebih pada suhu mesinnya. Di sini akan membongkar dari mesinnya ini dan kita lihat beberapa bagian dari motor Mega Pro Menusok. Ini jenis karburator. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun unek-unek, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa tekan like dan subscribe. Oke teman-teman, dan untuk motornya ini sudah saya bongkar dari karter koplingnya. Oke, untuk karter koplingnya sudah saya bongkar, dan keadaan dari warna karternya ini masih bersih. Oke, masih bersih, masih tidak terlalu kotor atau berlumpur. Oke. Dan untuk motor ini menggunakan jenis oli AHM standar Honda. Oke, dan untuk olinya di sini sudah saya tempatkan di wadah yang biasa saya gunakan. Dan untuk motor ini kapasitas olinya sekitar di sini ada tulisannya biasanya, Bos. Oke, untuk kapasitas olinya di sini 1 liter atau 1000 ml. Dan di sini sudah saya tap dari olinya. Untuk keadaan olinya ini sekitaran ini saya tempatkan di wadah sini, dan untuk takaran kira-kira di sini sekitaran 800 ml atau 3/4. Oke, dan untuk stiknya di sini tadi stik dari olinya, stik di ujungnya sini. Ukuran olinya masih menyentuh di area sini. Ini tadi sudah saya tes atau saya lihat. Oke, sudah menyentuh di antara tanda bagian ujung sini. Ini masih menyentuh atau olinya masih normal untuk kapasitasnya. Jadi di sini saya akan coba untuk membuka, dan di sini untuk mesinnya ini sudah sekitaran 15 menitan. Ini masih terasa panas. Kita akan buka dulu di koplingnya. Buka, bos. Untuk kopling dari motor Mega Pro Menusok ini memakai 5 kampas kopling, dan 1 2 3 4 plat kopling. Oke, 4 plat besi kopling. Pas dulu kita cek beberapa bagian.
Oke, dan di sini untuk per koplingnya seperti ini per kopling standar, ini agak besar dan lumayan panjang. Ini ada lakernya. Kita ambil untuk per koplingnya ada 4 buah. Oke, ini. Dan kita akan bongkar dari murnya sini. Oke, menggunakan kunci nomor 19. Oke, kita lepas dulu. Kita lepas dulu. Kita lepas bagian sebelah depan dari bagian as skrupnya. Kita lepas dulu. Jadi untuk olinya di sini masih terlihat bening, tidak ada kotoran sama sekali. Oke, kita cek dulu untuk bagian mana yang terjadi masalah. Kita lepas murnya sini. Oke, kita lepas dulu. Untuk membukanya kita siapkan mata obeng ketok seperti ini. Kita pukul agak menyamping. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, kita lihat di bagian sini. Oke, ini untuk bagian yang di asnya, di as skrupnya. Ini masih bersih. Oke, masih bersih. Kita bongkar bagian koplingnya, bos. Kita lihat bagian koplingnya. Panas. Oke. Kita lihat bagian koplingnya, bagian dari kampas koplingnya. Kita cek. Oke, ini masih bagus, dan di sini untuk kampas koplingnya ini sudah saya ganti kemarin sekitaran 5 bulanan atau setengah tahun. Ini pakai Indopat, produknya Indopat. Untuk plat koplingnya seperti ini. Ini untuk tarikannya masih bagus atau tidak selip. Kita bisa melihat dari posisi di mana plat koplingnya ini menempel pada bekasnya, menempel semua pada bagiannya. Seperti ini. Kita
Kita cek bagian lainnya untuk kampasnya. Oke, ini kampasnya seperti ini. Masih oke, untuk tarikan tidak bermasalah. Oke, tidak bermasalah. Kampas koplingnya juga masih aman karena di sini masih baru. Dan untuk kampas kopling yang baru kita bisa melihat, oke, untuk posisinya ini masih agak tebal, dan untuk kampasnya ini, oke teman-teman, dan untuk kampas kopling yang masih bagus kita bisa melihat dari kondisi dimana kampasnya sebelah sini. Oke, ini masih tebal, dan tentunya untuk di bagian kampasnya ini tidak licin atau keras. Seperti itu tanda-tanda dari sebuah kampas kopling yang masih tergolong oke, tidak selip atau tergolong masih bisa dipakai ya itu. Dan kemudian ada beberapa kendala dari sebuah kopling motor tentang suara dari efek, dimana saat kita pakai di motor itu timbul bunyi saat awal atau pada kondisi persneling 0 atau stasioner atau belum masuk gigi persnelingnya, timbul bunyi ceklek-ceklek klek seperti itu. Dan di sini ada tanda tersendiri dari sebuah kampas kopling ke rumah kampas koplingnya atau hose koplingnya. Kita bisa melihat untuk posisinya atau keausannya. Ini bisa kita cek seperti ini. Oke, seperti ini. Kita cek seperti ini. Kita cek beberapa bagian. Kita lihat dari celah yang ada pada bagian sini. Oke, ini tidak timbul bunyi terlalu besar atau bunyi klek yang terlalu banyak, atau timbul bunyinya itu sedikit sekali, karena di sini masih oke, di sini masih ausnya itu sedikit. Ini ada beberapa keausan yang sudah begitu banyak. Ini bisa menyebabkan bunyi pada motor kita terutama saat stasioner atau bunyi mesin belum dimasukkan gigi. Oke, ini. Dan untuk beberapa hal tentang kampas kopling, ini ada hal yang paling vital atau paling penting di bagian tertapaknya atau menempelnya dari kampas kopling itu, supaya kinerja dari kampas koplingnya itu sendiri lebih kuat dan tidak terasa selip, terutama di putaran tinggi. Kita bisa melihat atau mengetahui ciri-ciri atau beberapa bagian yang bermasalah pada bagian kopling itu sendiri, yaitu bagian di rumahnya aluminium sini. Ini bekasnya seperti ini masih rata, makanya dari menapaknya kampas kopling keausannya ini rata. Oke, baik di bagian sini, kemudian di bagian sini, dan di bagian di bagian dari plat koplingnya. Ini juga sangat berpengaruh sekali. Jika di sini keausannya itu tidak merata atau timbul mengkilap, tidak tergores, ini adalah hal yang paling bermasalah pada bagian kampas kopling. Oke, ini adalah plat dimana menempel atau menapak dengan kuat saat digunakan di motor. Ini adalah hal tentang cara kerja dari sebuah kampas kopling. Ini kebetulan kampas kopling manual memakai kopling tangan. Dan di sini juga bisa berpengaruh dari sebuah masalah di mesin. Jika kondisi panas, itu hal yang terpenting adalah oli.
Ini adalah sirkulasi oli, dimana saat kita hidupkan motornya atau kita nyalakan motornya, ini olinya itu dari bawah sini. Oke, kemudian motornya dihidupkan, ini berputar, kemudian olinya naik. Naiknya oli ini di bagian sini kita bisa melihat beberapa bagian. Oke, di sini ada sebuah filter oli, dan untuk filter oli di sini terdapat bagian kawat seperti ini, kasa. Ini ada beberapa model dari filter oli, ada yang terbuat dari kertas. Kita bisa mengetahui tentang bagaimana bentuk atau fisik dari filter oli yang bagus untuk model seperti ini. Ini adalah yang pakai kawat, itu biasanya rapi seperti ini dan tidak timbul sobek atau putus di bagian kawatnya. Ini sangat berpengaruh sekali untuk menyaring kotoran yang ada di bagian kalter atau bagian bawah mesin, supaya saat kita disedot olinya naik ke atas itu lebih bersih, tidak ikut dari kotoran seperti ini yang dapat menyumbat jalur di bagian oli, jalur oli, terutama di bagian sini. Ini jalur ke tengah mesin atau ke stang motor, yang dimana jalur ini menuju ke bagian tengah mesin atau askruk, dimana saat mesin ini berputar atau askruknya berputar, ini menuju ke tengah, ini menyemprot bagian bawah piston. Oke, menyemprot bagian bawah piston olinya, dan bisa berfungsi untuk mengurangi panas dari piston itu sendiri, melumasi piston supaya motor itu tidak macet. Ini kebanyakan pada beberapa kasus motor yang sering mengalami macet, ini bisa terjadi dari sirkulasi oli atau saringan oli ini sudah banyak kotorannya atau buntu sekalipun. Dan di sini untuk kasus dari motor ini panas, ini kemungkinan di sini saya akan berbagi tips dan akan membuka dari jalur pompa olinya. Kita buka dulu pompa olinya, kita lihat. Untuk motor GL seperti ini atau Mega Pro seperti ini mesin karakternya sama dengan Mega Pro series. Jadi sistem kerjanya, olinya masuk ke dari mesin sini, dari bawah sini. Oke, ini disaring. Oke, saringannya seperti ini disaring oleh olinya, disaring kemudian naik ke pompa oli. Oke, pompa olinya berputar, diputarkan oleh gigi. Oke, gigi dari fiber seperti ini, kemudian naik ke atas, dan di beberapa bagian ini ada jalur oli. Oke, ini yang ke kalter, kemudian ke askruk, dan dibagi lagi ke bagian bagian dari jalur oli yang lain. Di sini ada jalur oli atau lubang oli bagian sini. Ini jalurnya, ini ke atas. Oke, ke atas ini ke bagian noken as, temlar, dan juga melumasi beberapa bagian, yaitu kamrat atau rantai mesin seperti itu. Dan kita akan coba lihat di bagian pompa olinya apakah bermasalah. Kita buka dulu bagian pompa olinya. Seperti ini. Oke, kita lepas bagian pompa olinya. Oke, ini teman-teman untuk bagian dari pompa oli. Ini saat bekerja seperti ini bagian yang dari bawah mesin. Oke, sebentar bos, kita lihat posisinya untuk lebih memudahkan cara mengetahui kerja dari sistem pompa oli. Oke teman, untuk beberapa bagian dari pompa oli seperti ini, untuk cara kerjanya adalah
dimana untuk bagian atas dari input, dimana oli mesin ini dihisap oleh pompa olinya. Oke, kemudian dikeluarkan melalui lubang di bagian sini untuk outputnya, kemudian melalui bagian sini, bagian dari mesin ini keluar oli bertekanan, dan kemudian disalurkan ke beberapa bagian dari askruk, kemudian ke bagian atas mesin, dimana bagian ini kita bisa lihat pada kalter motor, pada kalter koplingnya, dimana ini adalah jalur dari oli mesin yang tadi bagian bawah, kemudian disalurkan ke sini. Oke, naik ke bagian atas. Ini bagian atas dibagi dua, satu ke tengah sini ke askruk, dan satunya ke bagian blok silinder atau bagian ke noken as, bagian silinder head seperti ini. Dan di sini ada beberapa komponen dari pompa oli itu sendiri. Untuk cara kerjanya adalah memakai gigi rotari seperti ini. Oke, gigi rotari. Seperti ini cara kerjanya saat kita putar. Jadi saat kita putar, di sini ada oli masuk di bagian bawah mesin, oli masuk. Oke, seperti ini dihisap, kemudian ini terdapat ruang sempit. Ini kita bisa lihat cara kerjanya. Di sini ada ruangan, kemudian saat diputar seperti ini, ini ada penyempitan ruangan, dan kemudian terdorong ke bagian sini untuk olinya. Ini menyempit, ini melebar, membuat ruangan baru, kemudian digeser. Ini tidak ada celah sama sekali, kemudian digeser ke sini, ruangannya makin menyempit, dan di sini membuat ruangan baru. Ini terus menyempit, dan oli itu akan berpindah posisi dari ruangannya itu sendiri ke bagian sini, terdorong ke bagian sini, outputnya sini. Ini adalah jalur input dari bawah mesin, ini kemudian dialirkan ke seluruh bagian mesin outputnya. Seperti ini untuk cara kerjanya. Ini ada timbul bunyi. Dan untuk kasus dari pompa oli seperti ini kita bisa melihat beberapa ciri atau beberapa tanda keausan dari roda giginya ini. Roda giginya seperti ini, kita buka dulu. Seperti ini, beberapa gigi rotari seperti ini. Di dalamnya seperti ini. Cara kerjanya atau alat untuk menghisap dari oli atau biasa disebut pompa oli seperti ini. Ini ada ruang untuk outputnya, dan di sini inputnya. Seperti ini cara kerjanya. Oke teman-teman, semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang beberapa fungsi dari pompa oli itu sendiri dan beberapa keausan dari pompa oli. Ini karena pompa olinya masih bagus, dan untuk keausan dari pompa oli itu sendiri kita bisa melihat dari beberapa bagian, terutama di bagian sini untuk kerenggangan atau celah di setiap bagiannya sini terlalu besar. Ini juga mempengaruhi dari fungsi oli itu sendiri. Dan di sini tentang masalah persneleng atau gigi persneleng itu sulit dipindahkan atau bermasalah saat kita gunakan. Ini terutama saat perpindahan gigi itu terasa nyantol atau kurang lancar, dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang jumlah oli itu sendiri. Jumlah olinya
terus kualitas olinya, dan juga dari per persnelnya itu sendiri, dimana kita bisa mengetahui cara kerja dari sebuah kopling motor. Oke, kopling dari persneling motor. Oke, kebetulan ini persneling dari motor ini menggunakan 5 kecepatan, dimana nolnya itu ada nolnya atau gigi 1, kemudian yang ke depan 1, persneling yang ke depan 1, kemudian ke belakang 2, 3, 4, 5 itu ke belakang. Itu cara kerja dari kopling ini. Kita coba masukkan ke depan. Oke, ini adalah gigi 1. Oke, seperti ini. Dan ini adalah gigi 2, ke belakang 2. Oke, seperti ini cara kerjanya. Dan yang mempengaruhi dari sebuah persneling itu terasa keras. Oke, kita bisa mengetahui cara kerja dari sebuah kopling seperti ini. Maaf, cara kerja dari sebuah persneling. Oke, seperti ini. Ini kadang pengembalian dari bagian mekanis di persnelingnya sini. Oke, bagian mekanisnya ini tidak langsung bebas kembali ke posisinya semula. Oke, dikarenakan ada beberapa bagian, terutama di bagian sini, ini adalah per pengembali, di mana ini adalah penggerak dari as penggerak di botolan atau as penggerak di dalam persneling. Ini menuju ke perpindahan gigi persneling, gigi transmisi. Ini adalah sangat berpengaruh sekali terhadap kekencangan dari pernya sini, per pengembali bagian sini. Ini juga berpengaruh terhadap hasil perpindahan persneling. Ini saat kita tekan seperti ini, per pengembalinya ini kurang kuat sehingga posisi pengembaliannya juga terlambat. Ini juga berpengaruh. Jadi inti masalahnya tentang gigi persneling itu bisa dipengaruhi dari jumlah atau kualitas olinya. Ini sudah mulai waktunya ganti dan bisa berpengaruh sekali terhadap per pengembalinya sini. Karena di sini untuk motor Mega Pro seperti ini kemarin atau sebelumnya, ini untuk per pengembali dari bintangan persneling ini mengalami patah, dan di sini sudah saya modifikasi, saya kurangi dari ukuran sebelumnya. Jadi saat penekanan ini kurang begitu kuat dari sebelumnya. Ini bisa juga mempengaruhi dari masalah perpindahan persneling yang begitu sulit, atau saat kita pindah itu tidak langsung ke posisinya semula. Jadi saat kita pindah itu tidak langsung bunyi ceklik. Ini kita bisa, jika teman-teman mengalami masalah, bisa mengecek di bagian sini yang baru atau mempunyai sepeda dimana mempunyai motor kasus seperti ini, atau baru beli motor seperti ini, kasusnya bisa mengecek di bagian per pengembali apakah bermasalah dari pernya itu sudah melemah. Kita bisa mengecek, kita lakukan pengecekan, kemudian kita lihat dari cara kerja di bagian bintangannya sini, penggerak dari kopling manual, terutama untuk motor yang memakai kopling manual seperti Vixen, GL maupun sepeda sport lainnya standar. Ini sama prinsip kerjanya, hanya berbeda dari bentuk fisiknya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini mohon dimaklumi. Terima kasih atas waktu luangnya. Tentang masalah di mana motor ini selalu panas, kita bisa melakukan beberapa pengecekan. Oke, jumlah oli, kualitas oli, kemudian dari pompa olinya, saringan olinya itu sendiri, dan berapa bagian di per persnelingnya. Dan juga untuk koplingnya
Ini juga berpengaruh saat pengoblingan ini kurang lancar atau baut koplingnya, kabel koplingnya ini mulai seret atau berat, kita gunakan. Kita bisa mengecek beberapa bagian tersebut supaya kinerja dari persneling itu lebih lancar. Oke teman-teman, terima kasih. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Salam otomotif, salam kreatif.